Bonjour. Je m'appelle Dandy. Je m'appelle Rizky. Je m'appelle Jasmine. Je m'appelle Yasenli. We are French. Halo semuanya, saya di sini akan membahas mengenai pembagian kelas di Prancis dan pengaruhnya terhadap struktur sosial serta pilihan politik di sana. Yuk kita mulai. Apa sih itu perbandingan kelas? Perbandingan kelas merupakan perpecahan sosial berdasarkan kelas atau status ekonomi. Di Prancis ini terlihat jelas antara kelas pekerja, kelas menengah, dan kelas atas. Masing-masing punya kepentingan dan pilihan politik yang berbeda. Sejak revolusi Prancis, peran kelas dan politik sudah terlihat. Kelas pekerja, terutama yang tergabung di serikat pekerja seperti CGT, dulunya sangat mendukung Partai Komunis Prancis. Namun dukungan ini menurun drastis sejak 1980-an. Sekarang semakin sedikit pekerja yang tergabung dalam serikat, hanya sekitar 8%. Hal ini membuat pengaruh serikat terhadap politik melemah dan pilihan politik kelas pekerja jadi lebih beragam. Akibatnya, keterkaitan antara kelas sosial dan pilihan politik semakin rumit. Orang sekarang tidak lagi memilih partai semata-mata karena latar belakang kelas. Intinya, perbandingan kelas ini masih berpengaruh, tapi lebih kompleks. Pilihan politik sekarang bergantung pada berbagai isu yang dianggap penting oleh masing-masing individu, bukan hanya soal kelas sosial. Bagaimana dampak pemerintahan sosialis terhadap kebijakan ekonomi di Prancis? Sejak awal, pemerintahan sosialis di Prancis berupaya untuk menciptakan kebijakan yang memprioritaskan hak-hak pekerja dan kesejahteraan sosial. Dengan dukungan dari Le Parti Sosialis atau Partai Sosialis, serta kolaborasi yang erat dengan berbagai serikat pekerja, mereka mendorong berbagai kebijakan, seperti peningkatan upah atau perlindungan tenaga kerja, dan kebijakan tenaga kerjaan yang lebih inklusif. Ini adalah usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Tapi di sisi lain itu mereka harus dihadapkan pada tantangan global, yaitu termasuk tuntutan untuk liberalisasi pasar, serta regulasi ekonomi yang lebih ketat yang dilakukan oleh Uni Eropa. Di masa lalu, Partai Sosialis dan Serikat Pekerja di Prancis bekerja sangat erat. Serikat Pekerja bukan hanya mendukung suara, tapi juga memperjuangkan isu-isu pekerja dalam politik. Dengan hubungan ini, keduanya saling menguntungkan. Partai mendapat suara, serikat punya akses untuk mempengaruhi kebijakan. Tapi setelah 1980-an, politik Prancis makin terfragmentasi. Serikat Pekerja pun mulai mengambil jalur lebih independen. Akibatnya, ada polarisasi di antara partai-partai kiri dan kekuatan kolektif kubu sosialis pun melemah. Hubungan yang tadinya solid antara Partai Sosialis dan Serikat Pekerja jadi mulai renggang. Jadi, aliansi antara Partai Sosialis dan Serikat Pekerja di Prancis adalah contoh menarik tentang bagaimana politik dan kepentingan sosial bisa saling mendukung tapi juga bisa berubah seiring waktu. Lalu bagaimana kita menggambarkan sikap Prancis terhadap Uni Eropa? Sikap Prancis terhadap Uni Eropa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kehadiran sentimen publik yang mencerminkan kompleksitas hubungan di antara keduanya. Sikap Prancis terhadap Uni Eropa dicirikan oleh ambivalensi dan skeptisisme. Prancis telah berusaha untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara mendukung integrasi lebih lanjut di tingkat Eropa dan juga mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Meskipun Prancis punya peran aktif dalam proses integrasi Eropa, ada kekhawatiran bahwa lebih banyak integrasi dapat mengancam kedaulatan nasional yang mana menciptakan ambivalensi dalam sikap politiknya. Sikap ambivalensi dalam perpolitikan Prancis mencerminkan kompleksitas hubungan antara aspirasi untuk menjadi bagian dari proyek Eropa yang lebih besar dan kebutuhan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional mampu memberikan dinamika politik dan kebijakan di Prancis itu sendiri.